Oke guys, jadi kami kali ini ingin membahas materi yang berjudul tentang string, simbol, dan bahasa yang diampu oleh Pak Sabir Ramadan. Dan mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan simbol. Jadi apa itu simbol? Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak bisa didefinisikan secara formal. Jadi entitas tersebut adalah wujud dan abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan atau dijelaskan. Jadi gabungan dari kedua kata tersebut adalah entitas abstrak itu adalah bentuk atau wujud yang tidak bisa digambarkan atau dijelaskan secara formal. Dan saya akan membahas slide yang selanjutnya. Jadi bisa teman-teman lihat gambar di belakang saya ini adalah gambar seekor kucing, yang mana apa yang akan teman-teman pikirkan jika teman-teman mendengar kata kucing? Pasti teman-teman berpikir tentang hewan kecil yang berbulu dan suka mengeong dan suka berada di dekat manusia. Nah, dari situ sendiri kita bisa melihat bahwa simbol dari kata kucing sendiri merepresentasikan dari hewan tersebut. Dan selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu apa itu A. Nah, jika teman-teman perhatikan gambar di belakang saya ini, ada huruf A dan angka 1. Nah, huruf A dan angka 1 ini adalah entitas abstrak yang tidak bisa digambarkan oleh secara formal gitu. Jadi orang tidak akan mengerti apa itu A dan 1. Tapi setelah orang belajar bahwa A itu adalah huruf pertama dari sebuah alfabet dan 1 itu adalah angka pertama dari nomor, maka orang akan mengerti. Nah, A dan 1 ini adalah simbol dari itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang string. Apakah itu string? String atau kata atau untayan merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu sendiri adalah A yang adalah huruf pertama dari alfabet, dan di belakang saya ini sudah ada contohnya ya, bahwa A itu adalah simbol karena tidak memiliki rangkaian untayan atau huruf alfabet lainnya, sedangkan di sebelahnya adalah A, B, C, D, E yang merupakan string karena memiliki rangkaian dan untayan. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ferry. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu apa yang dimaksud dengan panjang string. Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk urutan simbol tersebut. Nah, contohnya ialah string A, B, C, D memiliki panjang 4 karena terdiri dari 4 simbol, yaitu A, B, C, dan D. String kasih memiliki panjang 5 karena terdiri dari simbol K, A, S, I, dan H. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, sekumpulan simbol-simbol, dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Jadi bahasa automata ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem abstrak yang dirancang untuk mengenali, menerima, memanipulasi, atau menghasilkan bahasa tertentu. Nah, selanjutnya adalah apa itu alfabet? Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Nah, contohnya adalah A sebagai huruf pertama alfabet, B, C, D, dan lainnya, dan Z sebagai huruf terakhir. Nah, contohnya bisa kalian lihat di belakang saya ini. Nah, seterusnya apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah sebuah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string-string, maka kita mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong yang dinotasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong.
Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Seprina Aulia Putri. Nah, kemudian bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Jadi, kenapa kita harus memahami sebuah bahasa? Karena teori bahasa dan otomata ini adalah dasar dari teknik kompilasi, yang dimana teknik kompilasi ini adalah membutuhkan bahasa sebagai penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Nah, sebagai contoh apa yang dimaksud dari bahasa ini, yaitu yang pertama, input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Nah, jadi mesin ini menganalisis terlebih dahulu bahasa yang ingin masuk ke mesin. Jika mesin mengenali bahasa itu, maka mesin akan mengeksekusinya. Nah, yang kedua ini, mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, ketika mesin tadi sudah mengeksekusi dan dia ternyata dikenali oleh mesin, maka mesin itu dapat diterima. Sebaliknya, jika mesin tidak dapat mengeksekusi atau tidak dapat mengenali bahasa tersebut, maka bahasa itu tidak dapat diterima oleh mesin atau ditolak. Nah, ini contoh mesin otomata sederhana. Di sini ada 6 step, ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan juga Q5. Yang dimulai dari Q0 sebagai initial step, Q3 dan Q4 adalah sebagai final step. Nah, suatu bahasa atau input string dapat diterima jika ia berakhir di final step. Nah, jadi jika bahasa atau input string ini tidak berakhir di final step, maka bahasa itu tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, ini ada contohnya, yang itu ada. Nah, contoh ada ini Q0 menginput A, kemudian Q1 mengeksekusi A, kemudian Q1 menginput D, Q2 mengeksekusi D, lalu Q2 menginput A, Q3 mengeksekusi A. Nah, dia ini prosesnya sudah berakhir di Q3, yang mana Q3 ini sebagai final step. Nah, yang seperti yang tadi, jika input string dia berakhir di final step, maka bahasa itu diterima. Sama seperti juga dengan yang adu, dia berakhir di Q4 sebagai final step. Nah, ini ada yang ditolak, itu ada ADD. Q0 menginput A, Q1 mengeksekusi A, Q1 menginput D, kemudian Q2 mengeksekusi D, Q2 menginput D, Q5 mengeksekusi D. Nah, ini dia berakhir di Q5, dan Q5 ini tidak final step, maka input string ini dia ditolak. Nah, seperti itulah contoh mesin otomata sederhana. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dadah!